ada sebagian sahabat Live Channel yang belum familiar atau belum pernah berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, mungkin masih ada pemikiran atau perasaan tabu kalau berobat ke psikiater gitu. Mungkin itu beberapa menjadi, aduh, nanti dikira orang gila lagi. Mungkin masih ada pemikiran-pemikiran tersebut di beberapa kalangan masyarakat. Mungkin bisa diluruskan nggak, Dok? Apa sih sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang harus pergi ke psikiater biar masyarakat juga memiliki anggapan yang berbeda untuk berobat ke spesialis kesehatan jiwa? Ya, benar sekali Dr. Alvin. Sekarang ini kita memang masih banyak stigma dan diskriminasi ya terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu sama seperti gangguan fisik gitu ya. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Contohnya, pada orang yang mengalami patah kaki dan pada orang yang mengalami patah jiwa gitu ya, seringkali perbedaan perlakuan. Orang yang patah kaki itu seringkali kemudian teman-teman membantunya, melihatnya bahwa ini butuh pertolongan segera gitu ya. Tetapi orang yang patah jiwa dianggapnya caper, cari perhatian, lebay gitu ya. Padahal memang ada suatu kondisi medis yang sedang terjadi pada yang bersangkutan. Yang patah kaki disuruh berobat dengan segera, datang ke UGD, datang ke rumah sakit. Tapi orang yang patah kaki disuruhnya bertobat gitu ya. Jadi ada memang perbedaan perlakuan seperti itu, benar sekali. Dan kita mungkin dengan acara ini harapannya adalah para pemirsa juga masyarakat bisa mengetahui bahwa kesehatan jiwa itu penting banget untuk diatasi. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, maka yang bersangkutan pun akan mengalami penderitaan dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Seperti itu, Dr. Alvin. Ya, tadi Dr. Argo barusan menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, dalam hal ini misalkan ansietas, bisa saja mengalami gangguan produktivitas. Lebih lanjut jika tidak ditangani dengan tepat. Kira-kira apa sih, Dok, penanganan awal yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami kecemasan agar dia tidak berlarut-larut dan menjadi gangguan yang lebih berat? Sebelum seseorang itu mengalami gangguan kecemasan, biasanya kan dia mengalami yang namanya kita sebut stres gitu ya. Jadi stres ini ada dua dia. Ada bisa berdampak positif atau kita sebut eustress yang justru akan bisa mengoptimalkan potensi yang bersangkutan. Tetapi ada juga yang namanya distress ketika seseorang itu tidak memiliki manajemen stres yang baik. Dan inilah yang bisa berujung kepada berbagai gangguan jiwa. Salah satunya adalah gangguan kecemasan atau ansietas. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mengalami gejala-gejala stres? Pertama, dia perlu mengenali dulu gejala-gejala tersebut. Biasanya gejala-gejala stres itu ditandai dengan gangguan tidur. Yang bersangkutan sulit tidur pada malam hari atau kita sebut insomnia atau terlalu banyak tidur. Ada juga gangguan fokus konsentrasi, gangguan pola makan. Makan jadi terlalu banyak atau selera makan malah jadi berkurang. Yang bersangkutan menjadi gelisah, jadi perasaannya itu jadi mudah tersinggung. Bawa perasaan yang terlalu berat gitu ya. Kemudian juga ditandai dengan berbagai keluhan fisik, yaitu adanya nyeri, sensasi yang tidak nyaman di beberapa organ tubuh yang berpindah-pindah. Nah, itulah gejala stres yang bisa terjadi. Dan kalau terjadi seperti itu, lakukan yang namanya manajemen stres. Nah, manajemen stres ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan, keterampilan, skill, agar stres yang kita alami tersebut bisa berkurang dan kita pun bisa kembali menjadi stabil dan nyaman. Satu, itu bisa kita lakukan teknik pernafasan, Dr. Alvin, gitu ya. Teknik pernafasan itu ada yang namanya pernafasan 478, gitu ya. Orang kalau cemas atau stres itu kan biasanya nafasnya cepat gitu ya, hiperventilasi, dan itu akan bikin oksigen yang masuk malah kurang, karbon dioksida akan bertambah banyak, dan itu yang bisa meningkatkan kecemasan karena kortisol atau hormon stres di otak itu menjadi bertambah di situ. Nah, dengan melakukan teknik pernafasan 478 misalnya, itu akan membuat yang bersangkutan merasa menjadi lebih nyaman. 478 tuh tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang perlahan-lahan sampai 8 hitungan habis. Lakukan 5-10 kali akan membuat pernafasan itu ritmenya menjadi lebih normal dan oksigen yang masuk akan lebih baik dan sel saraf di otak kita pun menjadi lebih nyaman. Teknik kedua yang bisa juga dipakai adalah teknik relaksasi otot progresif.
yaitu progressive muscle relaxation, yaitu mengencangkan dan mengendurkan otot secara bertahap. Itu pun akan membuat yang bersangkutan rileks, santai, dan tenang, sehingga kemudian kecemasannya pun bisa berkurang. Contohnya, jari-jari tangan bisa dikepalkan yang kuat, kemudian dikendorkan pelan-pelan gitu ya. Ditarik sikunya ke atas sini, tahan, dikendorkan pelan-pelan, bahu diangkat ke atas tinggi-tingginya, kemudian diturunkan pelan-pelan, tutup mata dan mulut serapat-rapatnya, kemudian dikendorkan pelan-pelan. Itu adalah teknik yang kita sebut relaksasi otot progresif. Dengan melakukan ini, maka otot-otot akan menjadi lebih rileks, lebih santai, dan kecemasan pun akan berkurang. Banyak sekali teknik yang lain yang bisa dipakai, seperti teknik grounding dan yang lainnya. Itu semua perlu kita pahami dan kita pelajari, sehingga akhirnya kecemasan ini bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena bisa kita hadapi dengan berbagai skill tadi. Tentunya sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah salah satu landasan kita ketika kita memiliki masalah. Mungkin pertanyaannya Dr. Argo, kira-kira apa sih firman Tuhan yang bisa diberikan kepada teman-teman dari Live Channel ketika menghadapi ansietas atau kecemasan? Ya, jadi di Alkitab ada dituliskan di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, di tengah kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, tentunya banyak hal yang mengkhawatirkan kita gitu ya. Masalah penyakitnya, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah kehidupan ini gitu ya. Nah, seperti firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, di dalam ilmu-ilmu psikologis banyak sekali keterampilan, skill untuk menguasai diri. Termasuk juga tadi berkonsultasi ke profesional juga bagian dari bagaimana kita menguasai diri kita. Ketika kita sudah menjadi tenang, di situ maka kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, itu tentunya akan memberikan suatu ketenangan di dalam hati kita. Mendengarkan lagu rohani, bercerita kepada saudara seiman yang bisa memberikan suatu penguatan kepada kita, dukungan, dorongan, itulah yang akan memperkuat mental kita secara iman Kristen kita. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang tentunya. Dan juga setiap masyarakat, setiap anggota keluarga, anggota gereja, tentu perlu menjadi teman yang baik yang mau mendengarkan ketika ada saudara atau teman kita yang bercerita tentang beban kehidupan yang sedang mereka miliki. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti langsung memberikan label, judgement atau nasihat, tapi mendengarkan dengan empati sehingga yang bersangkutan merasa bahwa mereka itu didengarkan dan dimengerti. Itu saja sudah merupakan suatu bentuk terapi yang baik bagi yang bersangkutan. Penting sekali yang tadi Dr. Argo sampaikan, bahwa kita ketika sedang menghadapi kecemasan jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, karena dengan melakukan itu sebenarnya kita mendapatkan ketenangan juga ya Dok ya. Benar sekali. Nah oke, mungkin pertanyaan terakhir Dr. Argo. Dr. Argo apakah memiliki pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Shalom Dok di rumah terkait pembahasan kita kali ini? Ya, jadi di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai permasalahannya, it's okay not to be okay dalam satu waktu kehidupan kita. Boleh-boleh aja kok kita merasakan emosi-emosi negatif seperti cemas, khawatir, takut, marah, ataupun sedih. Tapi yang terpenting jangan berkepanjangan dan jangan berlebihan, sehingga itu bisa mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Lakukan berbagai teknik manajemen stres, lakukan pendekatan diri kepada Tuhan sehingga kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Dan jangan juga ragu-ragu untuk berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater agar pertolongan yang cepat dan tepat bisa kita dapatkan. Sehingga recovery bisa dapat kita pulihkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita pun bisa berfungsi kembali. Oke, wah terima kasih sekali Dr. Argo atas pesan, ilmu pengetahuan yang diberikan. Sepertinya apabila berbicara tentang kecemasan, mungkin 1 jam, 2 jam, atau sehari mungkin nggak cukup ya Dok, karena Bisa panjang ya. Iya panjang, karena ilmunya sangat menarik sekali. Siap. Terima kasih Dr. Argo Sama-sama. atas ilmu-ilmu yang telah dibagikan. Ya pemirsa Live Channel, banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan kali ini. Pertama terkait kecemasan, bagaimana gejalanya.
Dan sebenarnya terdapat langkah-langkah mudah di awal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kecemasan tersebut agar tidak maju menjadi sesuatu yang lebih berat. Dan mungkin bagi teman-teman Shalom Dok yang memiliki teman atau keluarga yang sedang mengalami kecemasan, ingat kata Dokter Argo, janganlah memberikan sebuah stigma negatif. Namun rangkullah teman-teman kita atau keluarga kita yang memiliki kecemasan agar dia bisa melalui tahap itu dengan baik. Mari kita bantu dengan doa dan jika perlu bisa dibantu dibawa ke dokter psikiatri, ahlinya. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara Shalom Dok hari ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Argo undur diri dulu. Sampai jumpa.